Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita akan bahas ini soal SKB untuk dosen ya. Oke, ini sesuai dengan kisi-kisi. Kita mulai aja ya untuk soal yang pertama. Nih, oh iya, ini sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke soalnya, ini kisi-kisi untuk yang ambil jabatan dosen sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 17 tahun 2013, Jo nomor 46 tahun 2013. Oke. Dah, lanjut nih untuk soal yang pertama. Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut A. Standar penilaian, B. Standar proses, C. Standar pembelajaran, D. Standar isi, dan E. Standar nasional. Oke, jadi jika teman-teman semuanya ingin jawab dulu, bisa di-pause dulu videonya ya. Oke, kita lanjut nih pembahasannya. Ini berdasarkan pasal 19 ya, Standar Penilaian Pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, lanjut lagi untuk soal yang kedua. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam standar penilaian mencakup kecuali A. Prinsip penilaian, B. Teknik dan instrumen penilaian, C. Mekanisme dan proses penilaian, D. Pelaksanaan ujian, E. Pelaporan penilaian. Oke, kita cek dulu jawabannya pembahasannya. Nih, masih di pasal 19 ya, ini ayat yang keduanya. Bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu mencakup yang A. Prinsip penilaian, B. Teknik dan instrumen penilaian, C. Mekanisme dan prosedur penilaian, D. Pelaksanaan penilaian, E. Pelaporan penilaian, F. Kelulusan mahasiswa. Oke, berarti yang tidak termasuk ke dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa adalah yang yang D ya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Dalam melakukan penilaian mahasiswa terdapat beberapa prinsip. Prinsip penilaian mahasiswa mencakup beberapa hal, kecuali yang mana? Oke, ini A. Edukatif, B. Otentik, C. Kooperatif, D. Objektif, dan E. Accountable. Oke, bisa dijawab dulu, di-pause dulu videonya. Oke, ini dia pembahasannya. Dalam pasal 20 ayat 1, nih, prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 2, huruf A mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, accountable, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Berarti yang bukan prinsip penilaian adalah yang C. Oke, lanjut lagi untuk soal yang keempat. Bentuk pembelajaran yang digunakan dalam mengajar mahasiswa sebagai berikut, kecuali A. Tutorial, B. Seminar, C. Ceramah, D. Praktek studio, dan E. Praktek bengkel. Ini di bagian ayat 5-nya, bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berupa, jadi pembelajaran itu dapat berupa A. Kuliah, B. Responsi atau tutorial, C. Seminar, D. Praktikum studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Jadi jawaban yang tidak termasuk bentuk pembelajaran itu adalah ceramah. Lanjut lagi untuk soal yang kelima. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan, kecuali A. Sikap, B. Pengalaman otentik, C. Daya saing bangsa, D. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, E. Pengembangan teknologi. Di ayat 7-nya disebutkan bahwa bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat yang ke-6 merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengamalan otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Jadi jawabnya yang E ya.
Oke, lanjut nih soal yang keenam. Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung disebut nih, A. Prinsip objektif, B. Prinsip otentik, C. Prinsip accountable, D. Prinsip transparan, E. Prinsip edukatif. Oke, jika teman-teman mau jawab dulu, di pause dulu ya. Oke, ini di pembahasannya. Di ayat 3 disebutin, prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, jadi jelas ya, jawabnya adalah yang B. Oke, lanjut nih untuk soal yang ke-7. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan terdiri atas A. Paling rendah 90% angka kredit berasal dari unsur utama kecuali yang berasal dari pendidikan formal dan paling tinggi 10% angka kredit berasal dari unsur penunjang. B. Paling tinggi 90% angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali yang berasal dari pendidikan formal, dan paling rendah 10 angka kredit berasal dari unsur penunjang. C. Paling rendah 80% angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali yang berasal dari pendidikan formal, dan paling tinggi 20% angka kredit berasal dari unsur penunjang. D. Paling tinggi 80% angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali yang berasal dari pendidikan formal, dan paling rendah 20% angka kredit berasal dari unsur penunjang. E. Paling rendah 80% angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali yang berasal dari pendidikan formal, dan paling tinggi 20% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Oke, jawabnya mana? Oke, ini dia. Jadi berdasarkan ini ayat 2, jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama terdiri atas paling rendah 90% angka kredit berasal dari unsur utama kecuali yang berasal dari pendidikan formal dan paling tinggi 10% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Berarti jawabnya yang mana? Oke, good. Yang A. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-8. Susunan keanggotaan tim penilai jabatan akademik dosen sebagai berikut kecuali. Oke, susunan anggotanya. A. Seorang ketua merangkap anggota. B. Seorang wakil ketua merangkap anggota. C. Seorang sekretaris merangkap anggota. D. Anggota paling sedikit 3 orang. E. Anggota paling sedikit 4 orang. Oke, ini pembahasannya. Di ayat 2 disebutin bahwa susunan keanggotaan tim penilai jabatan akademik dosen sebagai berikut. A. Seorang ketua merangkap anggota. B. Seorang wakil ketua merangkap anggota. C. Seorang sekretaris merangkap anggota. Dan D. Anggota paling sedikit 4 orang. Oke, berarti jelas ya, jawabannya itu adalah yang D. Itu bukan susunan keanggotaan tim penilai. Jadi, anggota paling sedikitnya itu bukan 3, tetapi 4. Oke, lanjut soal nomor 9. Syarat seorang dosen dapat dinaikkan jabatannya apabila kecuali nih. A. Mencapai angka kredit yang diisyaratkan. B. Paling sedikit 2 tahun dalam jabatan terakhir. C. Paling sedikit 3 tahun dalam jabatan terakhir. D. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. E. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Oke, jika ingin dijawab dulu, bisa di-pause dulu videonya ya. Oke, kita cek nih pembahasannya. Pada pasal 26, ayat 1, ini berbunyi, dosen dapat dinaikkan jabatannya apabila A. Mencapai angka kredit yang diisyaratkan. B. Paling singkat 2 tahun dalam jabatan terakhir. C. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 1 tahun terakhir. D. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Oke, berarti jawabnya yang mana? Good. Jawabnya adalah yang C. Oke, karena paling sedikit itu 2 tahun ya, bukan 3 tahun. Oke, lanjut untuk soal yang ke-10. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berikut yang bukan termasuk ke dalam standar prasarana. Ini yang tanya prasarana ya, adalah, ingat garis bawahi yang bukan. Oke. A. Lahan, B. Perpustakaan, C. Fasilitas umum, D. Bahan habis pakai, dan E. Tempat olahraga. Oke, jika ingin jawab dulu bisa di-pause dulu ya. Kita cek nih pembahasannya. Berdasarkan pasal 33, standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 31 paling sedikit terdiri atas A. Lahan, B. Ruang kelas, C. Perpustakaan, D. Laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi, E. Tempat berolahraga, F. Ruang untuk berkesenian, G. Ruang untuk kegiatan mahasiswa, H. Ruang pemimpin perguruan tinggi, I. Ruang dosen, C. Ruang tata usaha, dan K. Fasilitas umum. Oke, jadi jawabannya yang tepat itu yang mana? Jawabannya tepat adalah yang D ya. Oke, yang D ini termasuk kepada standar sarana, bukan prasarana. Oke, lanjut soal yang ke-11. Yang bukan termasuk ke dalam ruang lingkup standar nasional penelitian. Yang mana? Oke, A. Standar hasil penelitian, B. Standar isi penelitian, C. Standar proses penelitian, D. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, E. Standar publikasi penelitian. Oke, jawabannya nih. Ini berdasarkan pasal 43, ruang lingkup standar nasional penelitian terdiri atas A. Standar hasil penelitian, B. Standar isi penelitian, C. Standar proses penelitian, D. Standar penilaian penelitian, E. Standar peneliti, F. Standar sarana dan prasarana penelitian, G. Standar pengelolaan penelitian, H. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabnya adalah yang E. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-12. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam mengembangkan kecuali. Oke, jadi maksudnya hasil penelitian itu yang di perguruan tinggi ya, itu diarahkan untuk mengembangkan apa? Ini tanya kecualinya. A. Ilmu pengetahuan, B. Teknologi, C. Kualitas universitas di mata dunia, D. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, E. Daya saing bangsa. Oke, pengen dijawab? Di-pause dulu nih. Ini pembahasannya. Jadi berdasarkan pasal 44 tentang standar hasil penelitian, ini di ayat 2-nya ya. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berarti yang bukan itu yang mana? Yang C. Oke. Lanjut untuk soal yang ke-13. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi A. Gejala, B. Bahaya, C. Fenomena, D. Kaidah, dan E. Postulat baru. Oke, apa jawabannya? Nah, ini dia. Berdasarkan pasal 45 tentang standar isi penelitian, di ayat 3, materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, dan postulat baru. Oke, jadi jelas jawabannya itu yang bukan termasuk adalah yang B. Oke, lanjut untuk soal berikutnya ya. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kecuali A. Kegunaan, B. Kemanfaatan, C. Kemutakhiran, D. Mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Oke, ini pembahasannya.
Pada ayat 6 disebutin materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Berarti yang bukan materi dari penelitian dasar dan penelitian terapan adalah yang A, yang A, oke? Bukan kegunaan tetapi kemanfaatan. Oke, next soal yang ke-15. Sudah langsung jawabannya ya, tidak masalah. Berikut beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penelitian, kecuali A. Standar mutu, B. Keselamatan kerja, C. Kesehatan, D. Kenyamanan, E. Hasil. Oke, ini berdasarkan standar proses penelitian ya, pasal 46 di ayat yang ketiga. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Berarti yang bukan yaitu adalah yang E, yaitu hasil. Oke, lanjut untuk soal yang ke-16. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan dengan standar A. Standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. B. Standar hasil, standar penelitian, dan standar proses penelitian. C. Standar penelitian, standar sarana dan prasarana, dan standar pendanaan. D. Standar hasil, standar penelitian, dan standar sarana dan prasarana. E. Standar isi, standar sarana dan prasarana, dan standar publikasi. Oke, jawabannya yang mana? Oke, ini dia pembahasannya. Jadi di ayat 3 disebutkan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar penelitian. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, good. Lanjut soal yang ke-17. Berikut ini yang bukan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian adalah A. Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan. B. Objek penelitian. C. Tingkat penguasaan penggunaan alat. D. Tingkat kerumitan. E. Tingkat kedalaman penelitian. Oke, nih jika ingin dijawab dulu bisa di-pause dulu videonya ya. Oke, sekarang kita cek nih pembahasannya. Di bagian ke-6 tentang standar peneliti, pasal 48 ayat yang kedua. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. Berarti yang bukan itu adalah yang C. Oke, jadi tidak termasuk dalam tingkat penguasaan penggunaan alat ya. Oke, lanjut untuk soal yang ke-18. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh A. Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. B. Dekan. C. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. D. Direktur Jenderal Penelitian. E. Sekretariat Jenderal. Oke, bisa dijawab dulu ya. Nih pembahasannya. Di ayat 5-nya disebutkan bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Oke, jadi jawabnya itu adalah yang C. Oke, lanjut untuk soal yang ke-19. Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian disebut A. Standar penelitian, B. Standar penilaian penelitian, C. Standar pengelolaan penelitian, D. Standar publikasi penelitian, E. Standar hasil penelitian. Oke, kita cek nih pembahasannya. Di bagian ke-8 tentang standar pengelolaan penelitian, pasal 50,
Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, lanjut untuk soal yang ke-20. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Nah, oke. Dana tersebut digunakan untuk membiayai hal seperti berikut, kecuali. Oke, ini dia. A. Perencanaan penelitian. B. Pengendalian penelitian. C. Pemantauan dan evaluasi penelitian. D. Insentif publikasi ilmiah dan insentif kekayaan intelektual atau KI. E. Diseminasi hasil penelitian. Oke, jadi kalau teman-teman ingin jawab dulu, nggak masalah ya. Di pause dulu. Sekarang kita cek pembahasannya. Bagian ke-9 tentang standar pendanaan dan pembiayaan. Sini katakan di ayat 2 ya. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Oke, di mana dana internal itu gunanya untuk, ini dia. Di ayat 4-nya. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu digunakan untuk membiayai A. Perencanaan penelitian, B. Pelaksanaan penelitian, C. Pengendalian penelitian, D. Pemantauan dan evaluasi penelitian, E. Pelaporan hasil penelitian, F. Diseminasi hasil penelitian. Oke, berarti sesuai dengan permenpannya, berarti jawab yang tepat itu adalah yang D. Oke, bukan untuk insentif publikasi ilmiah ya. Oke, lanjut ini. Oh iya, ini soal yang terakhir ya, bonus nih 21. Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat disebut A. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, B. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, C. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, D. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, E. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Oke, kita cek pembahasannya. Di bagian ketiga, standar isi pengabdian kepada masyarakat, pasal 56. Di ayat yang mana nih? Pertama, standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Oke, jadi jelas jawabannya itu adalah yang A. Oke, demikian dulu ya untuk pembahasan SKB untuk dosen. Semoga semuanya teman-teman semuanya bisa terbantu, dan jika teman-teman semuanya ingin dapat video-video selanjutnya, mengetahui video selanjutnya, jangan lupa please subscribe dan di-share ya. Oke, terima kasih.